Pagi ini cuaca di pesisir pantai Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah cukup cerah. Aktivitas kehidupan dimulai lagi. Warga bergegas menuju pantai dan pertambakan untuk mencari ikan dan udang. Hari-hari belakangan ini hasil tangkapan ikan dan udang nelayan lumayan bagus. Sejak hutan mangrove berkembang lebih luas, ia menjadi tempat bagi biota laut untuk berkembang biak. Menurut data Dinas Pertanian Kota Semarang, luas hutan mangrove di Semarang naik lebih dari 200% sejak tahun 2010 hingga tahun 2015. Meningkatnya luasan hutan mangrove di Semarang tak lepas dari banyaknya aktivitas penanaman tanaman mangrove oleh warga bersama anak-anak sekolah, mahasiswa, aktivis lingkungan, serta pemerintah setempat, baik kota maupun provinsi. Keindahan dan hijaunya hutan mangrove membuat kawasan ini pun berkembang menjadi daya tarik wisata, terutama wisata lingkungan hidup. Adalah komunitas Perenjang, sebuah organisasi masyarakat di Dukuh Tapak, Kecamatan Tugu Semarang yang ikut merintis penyelamatan kawasan mangrove, sekaligus mengembangkan wisata hutan mangrove. Mereka menyebutnya Eko-Edu Wisata. Harapan kami, kegiatan edu wisata ini bisa menjadi salah satu ajang untuk mengkampanyekan kondisi lingkungan Kota Semarang secara keseluruhan dan bagaimana pentingnya melindungi atau melestarikan kawasan pesisir yang ada di Kota Semarang ini. Berwisata di hutan mangrove ternyata mengasyikkan. Pagi hari adalah waktu yang paling bagus karena banyak hewan-hewan penghuni hutan yang menampakkan diri, terutama burung-burung pantai. Hutan mangrove menjadi tempat untuk berkembang biak yang ideal. Sementara daerah pantai dan tambak menjadi tempat mencari makan. Dari catatan komunitas Perenjang, ada sedikitnya 22 jenis burung yang hidup dan berkembang biak. Selain itu, ada juga burung-burung migrasi yang mampir di hutan ini. Mengamati kehidupan binatang kecil di permukaan tanah juga tak kalah mengasyikkan. Di sini, pengunjung bisa mengamati perilaku ketam. Pagi hari, banyak ketam yang keluar dari tempat persembunyian untuk mencari makan dan kawin. Ada beberapa jenis ketam, namun yang paling banyak adalah ketam berwarna biru ini. Wisata mangrove ini sangat cocok bagi pelajar dan mahasiswa. Hutan mangrove menjadi laboratorium alam untuk melakukan penelitian dan observasi. Selain mempelajari seluk-beluk flora dan fauna di pesisir pantai, mereka juga diajari bagaimana menjaga lingkungan hidup untuk kehidupan manusia itu sendiri. Dikasih tahu kalau mangrove itu kayak ada 3 macam jenis, terus dikasih tahu manfaatnya, terus itu kayak disuruh nyobek yang daun-daun itu, terus tentang hama-hamanya juga, sama kalau mangrove-nya itu kayak deket sama air gitu, kadang buat tempat ikan-ikan kayak bertelur gitu. Hari ini, Arifin, pemandu wisata, membawa rombongan menelusuri pedalaman hutan mangrove. Rupanya Arifin sudah kenyang asam garam hutan mangrove, sehingga ia sangat mudah menjelaskan seluk-beluk mangrove. Tanaman mangrove di hutan ini terdiri dari bermacam jenis, antara lain pohon bakau, pohon api-api, maupun pohon brayung. Masing-masing punya fungsi tersendiri. Pohon bakau memiliki akar yang kuat dan besar. Hal ini membuat pohon bakau menjadi tanaman terdepan untuk menahan abrasi pantai. Akarnya juga menyerap kandungan garam sehingga bisa menetralisir air di sekitarnya. Rombongan kini tiba di tempat penambangan perahu. Dari sini, rombongan menelusuri sungai di dalam hutan mangrove. Sepanjang perjalanan, keteduhan pepohonan membuat rombongan tak merasa bahwa ini berada di kawasan pantai. Pengunjung bisa menyaksikan bagaimana pepohonan ini membuat sistem pertahanan melawan ombak. Jika beruntung, pengunjung bisa bertemu binatang sungai seperti biawak. Mangrove sendiri kan sebenarnya adalah semua tanaman yang tumbuh di daerah pasang surut air laut. Jadi semua tanaman yang tumbuh di daerah pesisir yang terkena pasang surut air laut itu semuanya mangrove, atau mangrove yang
mampu menanggulangi atau mampu mengurangi dampak dari abrasi. Dia tidak bisa menanggulangi, tapi hanya bisa mengurangi saja gitu. Kemudian ada mangrove asosiasi atau mangrove yang bisa tumbuh di daerah pegunungan, kota, dan juga daerah pesisir. Perjalanan kini sampai di muara sungai. Di sini, pemandu akan menunjukkan alat penahan ombak yang bertahun-tahun dibangun warga setempat bersama aktivis lingkungan. Penahan ombak ini dibuat dengan bambu yang kemudian dipasang ban-ban bekas memanjang menutupi tepian daratan. Di depan dam ini membentang lautan luas. Dulunya, perairan ini adalah tambang. Karena abrasi, kini berubah dan menyatu dengan laut. Hanya tersisa sedikit daratan yang disebut Pulau Pirang. Itu pun kalau pasang tertutup lagi. Pemasangan alat penahan ombak penanaman mangrove membuat air laut bisa tertahan dan tak berkembang masuk ke daratan. Wisata menelusuri hutan mangrove ini cukup murah. Untuk paket menelusuri hutan mangrove dengan perahu, per orang cukup membayar Rp35.000. Sementara untuk paket wisata ke hutan tanpa perahu, dikenakan biaya paket Rp20.000 per orang. Itu sudah termasuk makanan kecil dan minuman, sewa pelampung, dan sepatu boot. Sebagai sebuah rintisan, wisata hutan mangrove di Semarang ini masih membutuhkan banyak sentuhan. Butuh kerjasama yang apik antara warga masyarakat setempat dan para pembuat kebijakan. Bukan tidak mungkin, beberapa tahun ke depan wisata hutan mangrove di Semarang dan hutan-hutan mangrove lainnya di Jawa Tengah menjadi magnet bagi wisatawan. Demikian laporan Teguh Joko Sutrisno dari Semarang, Jawa Tengah.